Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman tentang Tuhan sebagai Bapa yang Maha Rahim, yang penuh belas kasih kepada orang-orang berdosa, yang merencanakan karya keselamatan bagi semua manusia ciptaannya, telah mendorong kita untuk bersyukur karena diberi kesempatan serta dibukakan jalan untuk bisa mengambil bagian dalam keselamatan abadi tersebut. Namun peluang tersebut tidak bermanfaat jika manusia dengan sadar menolak tawaran Tuhan. Ya, manusia diciptakan dengan kehendak bebas, sehingga jika ia memutuskan untuk menolak tawaran Tuhan tersebut, Tuhan tidak dapat memaksanya. Tetapi konsekuensi dari keputusan tersebut akan menghantarnya ke dalam kehancuran jiwa ketika kegelapan berkuasa atas dirinya. Maka dalam episode ke-103 ini, kita akan merenung tentang elemen ketiga dalam rumpun harapan, yakni bertobat dari dosa. Pertobatan merupakan satu unsur penting yang membuka jiwa bagi curahan rahmat pengampunan dan belas kasih Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak ada jalan menuju keselamatan. Jika kita teliti mendalami sejarah keselamatan, pertobatan merupakan kebajikan iman yang sangat ditekankan oleh setiap utusan Tuhan dan oleh Yesus sendiri. Para utusan ini selalu menyerukan pentingnya berbalik dari jalan hidup yang salah dan berpedoman pada kehendak Tuhan. Upah kesetiaan adalah rahmat, upah dosa adalah maut. Ada saatnya seruan itu didengar dan ditaati, lain waktu seruan itu tidak diindahkan. Bahkan orang yang menyerukan pertobatan dilawan, dianiaya, bahkan dibunuh. Itulah yang dialami Yesus dan banyak utusan lain yang mendahuluinya. Pertanyaan mendasar bagi kita ialah, mengapa kita perlu bertobat? Tentu saja tobat merupakan ungkapan keinginan kita untuk bisa diselamatkan Tuhan. Jika tidak bertobat, tidak ada keselamatan. Maka di sini ada ketakutan terhadap Tuhan yang berkuasa untuk menghukum setiap orang yang berdosa. Ketakutan tersebut melandasi pertobatan orang-orang Ninive ketika mendapat seruan Nabi Yunus. Yunus tidak mempunyai pilihan lain selain menyerukan tobat itu karena Tuhan mewajibkannya. Namun ancaman bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan efektif menggugah pertobatan mereka, mulai dari raja hingga orang kebanyakan. Ungkapan tobat mereka adalah berpuasa, mengenakan kain kabung, dan duduk dalam abu. Hakikat ungkapan tersebut adalah kehinaan diri dan ketakutan akan hukuman Tuhan yang maha dahsyat, yang hanya dengan membalikkan tangan, kota kebanggaan dan penduduknya yang kaya dan perkasa akan hancur lebur. Namun kedatangan Yesus mengubah makna pertobatan itu. Mengawali karyanya di tengah bangsa Israel, ia juga menyerukan pertobatan, tetapi dengan alasan yang berbeda. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 17 tercatat alasan itu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi alasan yang ditampilkan Yesus itu bernada sukacita, yakni kerajaan surga sudah dekat. Keselamatan sudah dekat. Waktu yang dinanti-nantikan itu sudah dekat. Itu sungguh merupakan kabar gembira. Seruan tobat atas dasar kabar gembira ini diteguhkan dalam khotbah di atas bukit ketika ia menyampaikan ucapan bahagia yang terkenal. Injil Matius bab 5 ayat 8 mengungkapkan hal tersebut. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa,
Maka orang suci di sini berarti orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Pengampunan Allah hanya akan terjadi kalau orang bertobat dan memohon ampun. Di sini kita melihat dimensi lain dari seruan tobat, bukan karena ketakutan, tapi karena sukacita. Esensi tobat tetaplah sama, tetapi sudut pandang dibaharui, sehingga penghayatan dan buah-buahnya pun menampilkan warna sukacita yang besar. Karena penekanan utama tidak pada hukuman, tetapi pada pengangkatan martabat manusia ke dalam terang ilahi sesudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dosa. Apakah Tuhan berubah sikapnya sejalan dengan kehadiran Yesus sebagai manusia? Jawabannya ialah sama sekali tidak. Di dalam kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 25 termuat kerinduan Tuhan tersebut. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ungkapan kerinduan Tuhan ini meneguhkan pesannya yang tergambar dalam ayat 18-21. Firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah Kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku." Saudara, di dalam pekan pertama Advent yang diwarnai oleh tema harapan, kita hendak menyatakan harapan itu dengan menanggapi seruan berjaga-jaga, menyadari belas kasih Tuhan, bersyukur karena Tuhan membuka jalan bagi keselamatan, dan bertobat dari dosa agar bisa menapaki jalan keselamatan tersebut. Maka pertobatan adalah langkah awal untuk mewujudkan harapan terbesar kita, yakni masuk ke dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Setiap kali kita mengaku dosa, kita menyatakan diri berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya ingin menekankan aspek kelalaian itu yang seringkali kurang mendapat perhatian karena kita begitu terpusat pada pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang salah. Kita ingat perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang itu mungkin menjadi kaya karena ia bekerja keras mengembangkan talenta-talenta yang dianugerahkan Tuhan. Lagi pula kemiskinan Lazarus itu bukanlah kesalahan dia. Akan tetapi, dalam kemewahannya, orang kaya itu lalai memperhatikan orang miskin. Padahal Tuhan sendiri berkata, "Apa yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari antara saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu tidak lakukan itu terhadap Aku." Mungkin dalam masa Advent ini, kita memberi perhatian lebih terhadap kelalaian. Lihatlah orang-orang yang berkekurangan dan bantulah mereka. Yang berduka dan hiburlah mereka. Yang kehilangan arah hidup dan tuntunlah mereka. Dengan memberikan pelayanan ini, kita tidak hanya menyatakan tobat hati kita, tetapi juga menolong sesama untuk menumbuhkan harapan di dalam hati mereka, bahwa dunia tidaklah seburuk yang mereka pikirkan. Masih ada perhatian Tuhan yang terulur kepada mereka melalui tangan kita. Tuhan Yesus Kristus
Betapa indahnya boleh hidup dalam kasih karunia-Mu yang memberi damai dan sukacita sejati, karena hanya dalam kasih-Mu kami beroleh keselamatan. Betapa indahnya boleh berbaring di pelataran bait-Mu yang kudus, rumah sejati bagi semua orang suci, di mana tak ada lagi penderitaan dan duka cita. Kami pun ingin menjadi bagian dari rombongan surgawi yang bermada di depan takhta-Mu. Maka doronglah kami selalu untuk bertobat dari dosa. Angkatlah kami bila kami jatuh. Bimbinglah kami ketika kami ragu. Kuatkanlah kami di saat lemah. Semoga kelak kami boleh memandang wajah-Mu yang penuh kasih dalam kerajaan-Mu. Amin.